Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Syah Ayu Asmardayanti, NIM R02171101. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian skill komprehensif kedua mengenai studi kasus kesehatan kerja. Di mana untuk lebih jelasnya studi kasus akan saya tuliskan pada kolom deskripsi yang ada di bawah video ini, serta di sini saya akan membantu dokter perusahaan untuk menganalisis penyakit akibat kerja yang diderita oleh pekerja tersebut menggunakan 7 langkah diagnosis penyakit akibat kerja. Berikut merupakan 7 langkah diagnosis dari PAK. Langkah pertama yaitu menentukan diagnosis klinis yang terdiri dari beberapa tahapan. Ada tahap analisis yang berisikan keluhan pekerja. Pekerja mengalami baal atau mati rasa pada jari-jari tangan kanan selama 5 tahun terakhir. Untuk riwayat penyakit tidak ada. Riwayat pekerjaan 10 tahun bekerja di bagian pengaleman sol sepatu di industri sepatu. Untuk riwayat penyakit keluarga atau genetik, diketahui ibu pekerja menderita diabetes selama 3 tahun. Selanjutnya, ada tahap pemeriksaan fisik yang dilakukan melalui 4 cara, yaitu inspeksi atau melihat, palpasi atau meraba, perkusi atau mengetuk, dan auskultasi atau mendengar menggunakan stetoskop. Dan tahap terakhir yaitu pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang sendiri berupa pemeriksaan laboratorium seperti pemeriksaan darah, urin, feses, dan lain sebagainya, serta pemeriksaan menggunakan spirometri, audiometri, ronsen, dan sebagainya. Langkah yang kedua yaitu menentukan pajanan yang dialami oleh pekerja di tempat kerja, terdiri dari faktor kimia yang berasal dari senyawa bensin yang terkandung dalam lem sol sepatu. Selanjutnya ada faktor psikososial, di mana beban kerja yang dialami oleh pekerja bahwa pekerja tersebut harus menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah ditentukan. Langkah yang ketiga yaitu menentukan hubungan pajanan dengan diagnosis klinis. Dalam menentukan hubungan pajanan dengan penyakit yang dialami sendiri didasarkan pada EBM atau Evidence Based Medicine. Namun, karena tidak ada data yang mendukung terkait EBM tersebut, maka di sini saya mencari referensi lain berupa jurnal ataupun penelitian yang terkait dengan efek pajanan senyawa bensin terhadap tubuh. Sesuai dengan penelitian yang saya temukan, yaitu dari UI yang berjudul Resiko Kesehatan Terhadap Pajanan Bensin pada Pekerja Industri Sepatu Kulit di PIK Pulau Adung tahun 2011 menyatakan bahwa bensin dapat memajan tubuh melalui 3 cara, yaitu inhalasi, ingesti, dan absorpsi kulit. Nah, dari diagnosis klinis yang sudah dapat dilihat bahwa keluhan yang dirasakan oleh pekerja tersebut disebabkan oleh pajanan bensin melalui inhalasi dari senyawa bensin yang mudah menguap, serta absorpsi kulit dengan cara kontak langsung dengan senyawa bensin yang terkandung dalam lem sol sepatu dan mengakibatkan iritasi pada kulit. Langkah yang keempat yaitu menentukan besarnya pajanan. Ditentukan dengan 2 pengelompokan, yakni ada pengelompokan kualitatif yang berisi lama kerja yaitu 8 jam per hari, masa kerja selama 10 tahun, dan alat pelindung diri atau APD. Diketahui pekerja tidak memakai APD berupa sarung tangan dan masker. Selanjutnya ada pengelompokan kuantitatif yang berisi data pengukuran lingkungan yaitu hasil pengukuran bensin di industri sebesar 1 ppm serta NAB berdasarkan Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018 diketahui 0,5 ppm dengan pajanan 8 jam per hari. Langkah yang kelima yaitu menentukan faktor individu yang berperan. Di dalamnya berisikan riwayat penyakit keluarga atau genetik, diketahui ibu pekerja menderita penyakit diabetes atau kencing manis selama 3 tahun. Lalu untuk riwayat atopi tidak ada dan riwayat menyerta juga tidak ada. Langkah yang keenam yaitu menentukan pajanan di luar tempat kerja. Penyakit yang timbul mungkin disebabkan oleh pajanan yang sama di luar tempat kerja seperti melalui hobi, pekerjaan rumah, ataupun pekerjaan sampingan. Namun pada pekerja tidak ada pajanan yang sama dari luar tempat kerja. Langkah yang terakhir atau langkah ketujuh yaitu menentukan diagnosis penyakit akibat kerja, di mana berdasarkan langkah-langkah diagnosis yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penyakit yang diderita oleh pekerja tersebut merupakan penyakit akibat kerja. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.